Ini bukan soal mitos, tapi wanita di rumah nomor 13 itu memang membuatku dihantui selama puluhan tahun. Bahkan sampai sekarang, aku selalu ngiri mengingatnya. Teman-teman, aku sebut saja Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede, Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996. Aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP, teman-teman. Sekarang dibilangnya kelas 8. Dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan. Gak punya tetangga. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek. Perumahannya saling senderan kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan. Maklum, perumahan Bank Negara itu loh. Ngelihat bangunannya, lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku, teman-teman, bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ayolah bu, kenapa harus di sini sih? Aku protes, teman-teman. Tapi itu awalnya. Sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat menemukan lapangan yang asyik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik deh. Jadi, komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan teman-teman, kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga. Lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji. Senyum-senyum tipis sama tetangga. Aku dikenal banyak bacot alias sering banget basa-basi dengan mereka. Calon ema-ema ya kan? Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang kudengar, rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin aja lah. Namun teman-teman, beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku hingga sekarang, usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku, dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya, teman-teman. Aku dianggapnya sudah gede, sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya, dia hanya mengunci diri di kamar,
Gak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku saja sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah, adikku yang kecil? Hello, apa kabar kak? Daripada gak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya dek. Maaf, kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Teman-teman, aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal, ada yang mengintip dari sana, entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Kok agak merinding. Buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie instan. Kelar masak mie, kumatikan kompor. Buk! Mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali. Seperti dihantam benda tumpul teman-teman. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis, dinding rumahku dan rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Duk! Terdengar lagi suara yang sama teman-teman sampai 3 kali. Aku tak bergerak. Mau pingsan, malu sama adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, Mbak, mie-nya udah jadi. Teman-teman, adikku mengagetkanku. Sial. Segera kubereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. Adek, kamu dengar nggak suara tadi? Buk, gitu. Kayak badan kita kalau digebukin pakai guling. Dan jangan nanya, karena aku nggak ada perumpamaan lain teman-teman. Nggak tuh, jawab adikku singkat. What the hell? Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto adikku pasti dengar, kan? Adek, kamu jangan bohong, nanti dosa tahu. Dengar apa enggak? Ih, dibilangin enggak. Katanya, suara televisi kamu enggak kegedean kan? Lah, ini TV baru dinyalain. Katanya teman-teman dengan logo agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalakan. Baru ini. Artinya, memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding teman-teman. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun, aku sudah di atas kasurku sendiri. Aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. Aku kok di dalam kamar? Harusnya depan TV. Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, memang depan TV sama adek ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar. Histeris gitu, ucap beliau teman-teman. Aku cuma panjang. Ingin kembali rebahan, tapi kurungkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu cuci gigi, langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezatnya bisa umroh 7 kali. Enak banget bu, kataku. Ibu cuma senyum. Nah, teman-teman, kita skip dulu sampai di sini. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu. Ibu ceritakan pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak ngerti, tapi percayalah bu,
Walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakarta terutama memahami bahasa Jawa kupegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang. Begitu kata ibu ke ayah. Ayah nggak dengar apa-apa, kata ayahku teman-teman. Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain. Tangisannya cukup kenceng, kayak habis dianiaya gitu, ujar ibu lagi teman-teman. Ayah menanggap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Goosebumps. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Goosebumps, ku denger cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Nanti coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi. Tutur ibuku teman-teman. Ya udah, nanti kita ke sana. Teman-teman, ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 14 siang, berkunjung ke rumah belakang, sekaligus membawakan kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak bisa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh, walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Kulik jam, masih jam 9 pagi. Masih lama. Aku membayangkan teman-teman, ayah dan ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Aku penasaran. Akhirnya jam 14 tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja lah. Bisa-bisa disemprot beliau, kenapa curi dengar percakapan orang tua. Ya udah, aku pura-pura main PS dan berusaha nggak ngerti apapun. Keluar sebentar ya Jen, kata ibuku teman-teman. Aku cuma menjawab, padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah ibu sudah balik ke rumah. Orangnya nggak ada, kata ibu. Diteriakin sampai pegel nggak keluar. Tapi lampu teras depannya hidup. Mungkin lagi pergi, kata ibuku lagi. Kok aku curiga ya? Sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Suuzon banget. Tapi namanya anak kecil lagi hobi-hobinya kepo. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda Jen, mau kemana kamu? Kata ayah. Main, jawabku singkat teman-teman. Mandi belum? Apa belum? Sikat gigi belum? Main saja anak satu ini. Mandi dulu, ibuku menyahut. Iyalah, teman-teman. Aku beringsut manyun ke dalam rumah. Kuteruskan saja nonton TV lah. Lagian, panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore. Begitulah aku teman-teman. Waktu kecil malas mandi banget. Sore menjelang pukul 16.35 menit. Aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh, jam lama klasik dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting. Sekarang aku mau mandi dulu. Aku mau main sepeda. Yippee! Teman-teman, keluar mandi, seger, wangi. Aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak males ke lapangan, nanti kotor lagi. Karena aku udah mandi,
aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Merapi, yaitu jalan rumahku. Ada Malabar, Pangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, banyak lagi teman-teman. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti. Kalau sudah mau pulang, biasanya dekat-dekat maghrib. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni, mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda lalu menikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Oh, sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu. Sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayang sempitnya jalan-jalan di perumahan ini teman-teman. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang ini, kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya kosong teman-teman. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun sehingga kita bisa melihat ke balik pagar. Entah kenapa, aku berhenti agak lama di depan rumah itu. Sambil kuperhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bohlam di terasnya, tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri. Penuh debu, sarang laba-laba, dan temarem. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan, mendekat ke arah pagar. Kuperhatikan kaca depan rumah. Ada yang mengintipku teman-teman. Sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru kuambil sepeda dan ngacir. Sial, serem sekali. Hingga hari ini, mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja, aku gemeter. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP, tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Oke, skip. Hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP teman-teman. Ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandanglah di komplek. Apalagi ayah bekerja di BUMN minyak. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan, yang lebih mirip papan subsidi untuk warga tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ya disyukuri aja. Hore, rumahku bakal bertingkat teman-teman. Tapi ibu bilang di atas khusus untuk mencuci, jemur, serta menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan bertembok, tetap terbuka dengan dikelilingi teralis sehingga maling gak bisa masuk. Well, mantul juga ide ibuku. Jadiin. Teman-teman, ada 1 tukang dan 2 yang membantunya. Biasanya disebut kenek. Sebelum membangun, ibu minta izin tetangga kiri, kanan, belakang supaya tak terganggu aktivitas para tukang ini. Giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah iya, kenapa nggak dari awal nanya Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku. Pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung Jalan Merapi.
jalan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi Jalan Merapi dan Jalan Kawi. Ibu, hahaha, hihihi sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan template. Anak berapa, di mana dulu tinggalnya, bla bla bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT, teman-teman. Tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau nanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini, tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh kayak orang nangis atau bertengkar karena ada suara bak-buk yang kedengeran sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper, gak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan. Jadi jarang saya kesana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga. Saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat bangun rumah suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu itu, teman-teman. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela nafas panjang, lalu mempersilakan suaminya untuk menjelaskan. Monggo Pak. Oh iya teman-teman, mereka juga orang Jawa dari Semarang. Anu Bu, jadi begini, yang tinggal di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini, baru saya. Dulu nggak gini keadaannya, baik-baik aja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun lalu. Sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri. Memang gitu. Kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar. Paling ngintip doang di balik tirai. Jelas Pak RT Ahmad, teman-teman. Kalau mau bangun rumah, ya bangun saja. Tidak apa-apa. Yang penting niat kita baik. Semoga Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini, gak ada yang aneh-aneh sih laporannya. Palingnya hanya Bu Tantri nangis saja, atau suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi nggak masalah. Kalau ada apa-apa, mending ibu lapor lagi saja. Teman-teman, ibu tersenyum. Sudah dapat jawaban. Aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesaji agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh pakai ayam, cemani segala. Hanya bubur merah dan putih, hio dengan jumlah ganjil, bunga-bunga diutamakan, melati dan kenanga yang ditaruh dalam bejana air mawar. Itu saja. Cukup lama juga teman-teman. Sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi. Lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan beratap jadi tak kehujanan. Teralis menutup di bagian belakang dan arah selatan. Bentar deh digambarin biar ada bayangan. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13. Dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19 samping rumahku. Aku bisa melihat atap rumah mereka. Dan rumah nomor 13 satu atapnya hilang. Memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas. Tapi nggak juga ternyata.
karena ketutup plafon teman-teman. Duh, otakku, please jangan kepo dong. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi teman-teman, ibu menaruh balai-balai dengan modifikasi kasur kecil di atasnya. Empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, males. Ini rela kulakukan biar hari liburku bisa main seharian. Oke teman-teman, skip. Gak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan, mencuci perdana itu hari Kamis mendekati maghrib. Siangnya pulang sekolah kan tidur. Teman-teman, awalnya aku gak ngeh apapun. Mulailah ritual mencuci, rendam, kasih sabun, putar, tinggal baca buku. Lama-kelamaan, aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anyir teman-teman. Sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya makin kuat. Aku melihat 3 anjing besar mati di atap rumah nomor 13. Dari tempat bale-bale, bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bawah bagian teralis. Ini apaan? Ya Lord. Teman-teman, aku ngacir menuruni tangga. Teriak ku sebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Kenapa? Begitu tanya ibu. Bangkai, bangkai, kataku teman-teman. Bangkai apa? Anjing, anjing bu. Ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku teman-teman sambil atur nafas. Ibu keheranan sekejap. Sambil membenahi mukenanya, dia pun ke atas. Dan mana bangkai? Kamu ngigau? Makanya kalau maghrib di dalam rumah sebentar, bikin panik aja. Teman-teman, ibu beringsut ke dalam sambil marah-marah. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah. Bangkai itu sudah tak ada. Sayup-sayup aku mendengar suara nyanyi. Entah kenapa, mataku memandang ke atap rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekat ke arah atap itu teman-teman. Lalu melihat di bawahnya. What? Udah nggak ada teleponnya? Aku samar melihat bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin. Dan aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob kayak Dora the Explorer, tapi acak-acakan teman-teman. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada bercak-bercak. Apa itu ya? Mataku memicing, melebar, memicing, dan melebar melihat wanita itu ternyata memperhatikanku. Mampus. Aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. Wah, Bu, besok saja aku kerjakan cucian, ujarku ketus teman-teman. Lah, kan udah direndam, kata ibu. Besok Bu, kalau aku bilang besok ya besok. Nadaku meninggi teman-teman. Ibu diam. Orang tuaku mengerti. Kalau aku sudah marah, pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar dan merebah. Mengingat wajah wanita itu putih pucat, lingkaran matanya hitam seperti tak tidur berhari-hari. Bibirnya celemongan lipstik atau darah, aku nggak tahu. Yang jelas berwarna merah. Orang gila, mati saja kau. Ku misu-misu dalam hati sampai ketiduran teman-teman.
Jumat ceria di sekolah. SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum, jaraknya dari bundaran HI ke Semanggi. Lumayan dong kalau jalan kaki. Lantaran anak baru dan merasa gak selevel dengan SMP negeri, aku malas bergaul. Beda banget sama sekolahku ketika SD dan satu SMP alias di kelas 7. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah ke Bekasi di SMP negeri pula. Duh, jatuh pasaran, pikirku saat itu ya teman-teman. Di kelas 3 SMP atau kelas 9, aku baru kenal dekat dengan Yogi yang ternyata sekomplek denganku. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jualan Kawi. Rumahnya nomor 10. Sebenarnya aku sudah tahu sejak pertama kali pindah ke komplek ini. Aku sering ketemu Yogi kok ketika nunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi nyelonong aja tanpa menyapaku. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku bertanya soal wanita di rumah nomor 13. Yogi, gue Jen, kataku menyodorkan tangan teman-teman. Gue udah tahu, anak baru kan lo? Katanya agak songong. Aku menarik tangan kembali sebab dia tak menyambut. Gue mau nanya dikit, lo bisa bantu gue? Soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13. Teman-teman, Yogi menatapku. Aku melihat kekhawatiran nampak di wajahnya.